Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM saya 2022 1440094. Saya akan mempresentasikan mata kuliah hukum anti korupsi dengan tema isu anti korupsi internasional kontemporer. Judulnya yang saya ambil yaitu pemberantasan korupsi kemajuan teknologi informasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang pemberantasan tindak pidana yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korupsi yang menimbulkan kerugian negara, perekonomian negara. Korupsi merupakan gejala sosial yang ditemukan hampir di mana-mana. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan, keburukan, kebobrokan, ketidakjujuran, penyuapan, dan serta ruang partisipasi masyarakat yang harus diperkuat dengan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik secara menyeluruh. Selanjutnya masuk di pembahasan. Dengan perkembangan teknologi informasi dan peningkatan pelayanan publik, KPK memandang positif penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang antara lain berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan definisi tujuan pelayanan publik. Stigma yang sering diberikan kepada Indonesia sebagai negara korup tentu berkaitan langsung dengan upaya polisi untuk menekan pelaku korupsi. Namun, setelah mempelajari berbagai studi yang memilih tingkat korupsi, saya menyadari peran penting yang dimainkan oleh layanan publik, terutama yang terkait dengan izin usaha dalam menemukan persepsi publik tentang tingkat korupsi di setiap negara. Contohnya adalah Index of Perception of Corruption atau CPI yang dilaporkan oleh Transparency International pada tahun 2008. IPK Indonesia sebesar 2,4 meningkat tipis dari 2,3 tahun sebelumnya, dan peringkat tersebut meningkat menjadi 126 dari 143 pada tahun 2007. Nah, selanjutnya, berbagai kajian nasional dan internasional mengaitkan korupsi diwakili oleh prosedur mutu atau ketepatan biaya waktu pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung dengan tingkat investasi, tingkat kemiskinan, bahkan berbagai kriteria pembangunan seperti kematian anak per kapita, tingkat pendapatan, dan tingkat melek huruf. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Transparansi Internasional menyatakan dalam pengantar hasil surveinya bahwa di negara-negara miskin di mana tingkat korupsinya tinggi. Nah, untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi tidak hanya dapat digunakan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga dapat menghemat anggaran negara dalam pengaduan barang atau jasa yang berpihak pada pemerintah. Pengaduan secara elektronik yang memungkinkan pengadaan melalui jaringan. Jadi berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 12. Dalam pasal 30 Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2002, KPK tunduk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 per Kominfo per 02 per 2006 tentang teknis penyadapan data. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memandang pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 11 tahun 2008 sebagai ancaman karena penyadapan selama ini merupakan penyadapan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilakukan secara bertanggung jawab, profesional, dan dengan perhatian khusus. Komisi Pemberantasan Korupsi
tidak pernah mempublikasikan hasil penyadapan tersebut kecuali sebagai alat bukti di pengadilan yang dilakukan atas perintah hakim koruptor. Kesimpang siuran informasi muncul ketika sebuah stasiun televisi swasta menyiarkan program yang memuat pelacakan KPK dan memutar ulang rekaman penyadapan dan dilakukan KPK mengenai jumlah program yang dituduh dan dihukum. Oke, dari pembahasan tadi saya dapat simpulkan bahwa KPK berupaya menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang dengan menggunakan kewenangan yang ada dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kami menganggap UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai salah satu aturan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Kalimat di atas bisa menjadi salah satu mengapa undang-undang ini mengatur kembali pemberian izin penyedapan kepada KPK, meskipun kewenangan yang sama diberikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai kemungkinan pembuktian berupa informasi tulisan yang diterima secara elektronik. Nah, sebagai penutup, saya ingin mencatat bahwa Undang-Undang ITE mensyaratkan adanya perintah eksekutif pemerintah yang mengatur tentang tata cara persidangan yang dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum. Aparat penegakan hukum termasuk penyidik resmi tentu saja tertarik dengan ketentuan keputusan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, keikutsertaan mereka dalam penyusunan peraturan pemerintah ini dapat diperlukan untuk menjamin profesionalisme, tanggung jawab, asas keadilan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penyadapan. Oke, mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Akbar, undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.